semakin dekat wasatiyah, semakin dekat dari Al-Azhar diterima. Semakin jauh masyarakat juga jauh daripada mereka. Kamu lihat itu pasir itu sifat orang Arab. Tidak mudah untuk disatukan. Tapi dia bilang, tapi kalau sudah menyatu itu kuatnya luar biasa. Arab Spring itu kan lahir karena keinginan kehidupan yang lebih baik. Betul. Dalam banyak literatur hari ini itu dianggap kurang berhasil. Betul. Semakin cepat kembali ke Indonesia semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Kongko Pesantren Kebangsaan Podcast. Lama sekali kita tidak muncul karena berbagai kesibukan. Hari ini KPK Podcast menghadirkan seorang tamu yang sangat menarik. Lagi-lagi tamu kita kali ini berasal dari luar negeri. Kalau kita kemarin sudah kehadiran Indonesia residen di Belanda, dari Amerika, hari ini kita kehadiran salah satu tamu yang sangat menarik dari Mesir. Dari Mesir atau dari Turki ya. Nah, mari kita nanti bincangkan. Beliau adalah penulis, peneliti, dosen, dan ustadz sekaligus, Muhammad Ali Yosef. Selamat malam, Mas Ali, Pak Ali. Ya, selamat malam. Ustadz Ali. Oke, selamat malam. Kita masih ditemani dengan Pak Kiai Adnan. Lagi-lagi tidak perlu saya perkenalkan karena kita sudah melakukan podcast di banyak dan kita telah berbincang banyak dengan Pak Kiai Adnan. Selamat malam, Pak Kiai. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan bicara gado-gado. Kita akan ngomong banyak hal, cross culture, kita ngomongin geopolitik mungkin kalau memungkinkan, atau comparative culture juga memungkinkan. Karena Ustadz Ali ini cukup lama di Indonesia saya kira, karena bahasa Indonesia sudah sangat lancar. Oke, pertama-tama Ustadz Ali boleh untuk perkenalan dulu siapa Ustadz Ali dan bagaimana pertemuan dengan Indonesia. Lalu kemudian sekarang sering sekali di Indonesia, bahkan kuliah di Indonesia, lulus juga di Universitas Diponegoro, dan sekarang kira-kira aktivitasnya apa yang sehari-hari dilakukan? Monggo. Baik, terima kasih. Ini nama saya Muhammad Ali Yosef. Ya, saya berasal dari Mesir. Nah, ceritanya itu dengan Indonesia lebih panjang sekali. Tapi saya akan coba ya secara singkat. Ini ketika saya lulus dari Universitas Al-Azhar itu, saya lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, jurusan Qiraat, Ulumul Quran dan Qiraat 10 itu. Kemudian ketika saya lulus, saya mau mencari kerja. Kemudian sesama waktu aku mau melanjutkan S2, S3 juga di Universitas Al-Azhar. Karena itu saya pindah dari kota saya, kota kecil itu di dekat Alexandria. Alexandria itu terkenal. Ya, terkenal. Di Indonesia juga sangat terkenal itu. Kota pantai. Iya, betul. Ini kota pantai dan itu ibu kota Mesir pada zaman Romawi. Dan perpustakaan Alexandria itu yang dulu itu sangat terkenal. Perpustakaan Alexandria yang kuno itu. Kemudian ini saya pindah dari kota saya ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, kemudian untuk mencari kerja. Nah, saya mulai sebagai mengajar ilmu agama dan bahasa Arab itu untuk mahasiswa Asia Tenggara yang belajar di Al-Azhar. Oke. Di Universitas Al-Azhar Mesir. Karena banyak sekali ya. Iya, bukan karena banyak, karena ini waktu itu saya mulai waktu saya mau mulai mengajar di di suatu sekolah yang ada dua cabang, satunya di Malaysia di Kedah, satunya di Kairo. Saya yang kepala sekolah itu yang di Kairo itu teman saya sama teman kuliah saya di Al-Azhar. Kemudian saya sudah ke sana
ketika mau mengajar, ternyata mayoritas muridnya, mayoritas mahasiswa itu mahasiswa Indonesia dan Malaysia yang belajar di Al-Azhar. Sekarang total mahasiswa Indonesia di Mesir 14.000. Waktu itu masih 7.000. Kemudian saya mulai mengajar mereka. Ini konsep pondok pesantren juga di sana. Waktu konsep pondok pesantren, jadi anak-anak itu genap di sekolah di Pompes itu pagi habis subuh mulai ngaji sampai jam 7. Yang mau kuliah ke kampus, yang ini nggak ada melanjutkan program Pompes itu sampai malam. Saya ngajar habis subuh sampai siang, sholat zuhur. Ketika saya mulai mengajar, kalau habis subuh itu ngaji, itu nggak masalah. Nanti habis sarapan saya mau mengajar mata kuliah itu ilmu agama, studi Islam, kayak hadis, fiqh, tafsir dan sebagainya, tajwid. Ini ketika aku mulai ternyata aku menghadapi kesulitan. Karena apa? Karena ini anak pesantren itu yang baru ke Mesir, yang main ke pesantren untuk lancar bahasa Arab dan belajar sedikit-sedikit ilmu agama supaya ketika mau masuk ujian untuk masuk Universitas Al-Azhar, ujian kualifikasi itu mereka lulus. Jadi bahasa Arab itu mereka kurang sekali. Ketika saya mau mengajar mereka, saya menghadapi kesulitan karena saya nggak bisa memahami mereka, mereka juga nggak bisa memahami saya. Jadi kayak gini, saya mau mengajar, mereka ada yang mau tidur, ada yang ngantuk, ada yang bosan. Nah, jadi saya juga konsep saya begini, saya akan nggak pakai bahasa selain bahasa Arab supaya mereka mendengar terus menerus. Kalau sekarang nggak paham, tapi nanti insya Allah akan bisa. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih nggak paham apa-apa. Jadi ini seharusnya saya atau mereka yang harus belajar bahasa itu yang kita bisa pakai, ya bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya mencari tempat belajar bahasa Melayu dulu, karena mayoritas anak kita itu orang Malaysia, ada orang Indonesia juga, tapi nggak dapat. Yang saya dapat itu ada kursus belajar bahasa dan budaya Indonesia di KBRI Kairo. Di sana ketika Profesor Quraish Shihab, kenal beliau, ketika ini Profesor Quraish Shihab, duta besar Indonesia di Mesir, beliau mendirikan Puskin. Puskin itu pusat kebudayaan Indonesia di Mesir. Di situ mereka ada kursus bahasa dan budaya Indonesia untuk umum masyarakat Mesir. Saya mendaftar, saya langsung masuk. Dan setelah 6 bulan, alhamdulillah saya udah lancar, sudah bisa pakai bahasa. Jadi mereka bisa paham, saya juga bisa. Kemudian itu ya alhamdulillah urusan saya sudah lebih mudah ketika saya memahami. Dan ada banyak cerita yang lucu juga yang terjadi ketika saya mengajar mereka, ketika saya nggak bisa bahasa. Nah ini mungkin saya mau cerita sesuatu, ya cerita yang pendek. Waktu saya mengajar, sebelum saya belajar bahasa mereka itu, saya mengajar bahasa Arab. Ada kalimat itu jarasal babi. Ketika saya membaca jarasal babi, mereka semua tertawa. Saya nggak paham kenapa mereka ketawa. Aku ulangi, mereka juga tertawa juga. Oh, aneh ya, kenapa kalau aku baca jarasal babi, mereka tertawa? Ternyata nanti ketika saya belajar bahasa Indonesia, saya tahu kalau kata babi itu apa artinya. Jadi kalau mereka nggak paham apa-apa, tapi kalau mendengar kata babi itu mereka ketawa gitu. Nah, kemudian ini ketika sudah belajar bahasa Indonesia itu mulai ceritanya dengan kunjungi Indonesia dan berikutnya gitu. Oh, gitu ya. Boleh tahu sekarang aktivitasnya di mana? Oh, di sekarang banyak sekali. Tidak apa-apa, diceritakan aja. Baik, jadi ini sekarang aku ada 2 jalur. Ada jalur bisnis, ada juga jalur akademis. Kalau untuk jalur bisnis itu, aku sekarang udah project manager di suatu perusahaan internasional yang namanya Furkan Group for Education and IT. Perusahaan ini kantor pusatnya di Swedia dan ada cabang di 12 negara sedunia termasuk
Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Prancis dan sebagainya. Ada 12 cabang. Jadi kalau ini sekarang untuk bidang bisnis saya project manager, dan juga untuk yang akademis itu aku belum mundur, aku masih juga berjuang ya untuk insyaallah sampai mencapai S3-nya. Kemudian saya pernah mengajar sebagai dosen itu di Unisula di Semarang tahun 2019 ya sampai 2021 pernah mengajar di situ. Kemudian di Universitas Istanbul, tinggal di Istanbul 3 tahun. Kemudian Universitas Interglobal, US Interglobal University, ini yang didirikan, ini universitas di Amerika Serikat. Kemudian insyaallah rencananya habis S3 itu saya menjadi dosen di Universitas Stockholm karena itu dekat dengan tempat tinggal saya. Oke. Iya. Menarik sekali. Satu pertanyaan yang saya masih iya. Sekarang tinggal di Istanbul, tahun depan ke Swedia. Malam ini di Semarang. Malam ini di Pondok Pesantren Kebangsaan. Iya. Dan juga perjalanan saya ke sini juga melewati 4, 5, 6 negara gitu. Ini dari Mesir ke Istanbul, dari Istanbul ke Saudi, dari Saudi ke Indonesia, dari Indonesia ini nanti besok ke Malaysia, dari Malaysia ke Qatar, dari Qatar ke Mesir, dari Mesir ke Stockholm insyaallah. Jadi oke, saya penasaran dengan satu hal. Di Mesir itu banyak sekali orang Indonesia. Dan itu sudah lama sekali, sejak tahun 50-an sudah banyak gelombang santri-santri yang belajar terutama di Al-Azhar. Artinya kan banyak sekali orang Indonesia di Mesir. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana sih orang Mesir secara umum itu melihat orang Indonesia? Apa gambaran umum orang Indonesia di mata orang Mesir? Entah ramah, entah apa, saya nggak tahu. Kira-kira apa gambaran umum orang Mesir tentang orang Indonesia? Baik, kalau ini mayoritas orang Indonesia yang tinggal di Mesir itu mayoritasnya mahasiswa Universitas Al-Azhar. Dan kalau di Mesir itu masih ada konsep itu mereka anak-anak itu yang belajar Al-Quran atau belajar di Al-Azhar, ilmu agama itu masih dihormati oleh masyarakat karena mereka belajar Al-Quran. Nah, kalau main ke Mesir, ke desa atau di kampung kecil itu, semua anak yang hafal Al-Quran harus dipanggil syekh. Walaupun usianya masih 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau sudah hafiz itu, sudah hafal Al-Quran, dipanggil syekh. Walaupun belum selesai, walaupun ini ke pondok setiap hari atau ke dengan guru ngaji itu mau menghafal sudah sampai 5 tahun, 6 tahun dipanggil syekh. Jadi itu bukan hanya untuk orang ulama besar, tapi mereka mau menghormati orang yang hafal Al-Quran. Ini kalau saya nggak lupa, ini saya dipanggil syekh di sana mungkin sejak usia saya 5 tahun. Karena apa? Karena ketika saya kecil itu saya mulai menghafal Al-Quran. Jadi masyarakat Mesir itu menghormati ilmu, terutama ilmu agama, terutama pelajar Al-Azhar. Karena ini termasuk orang Indonesia ini yang banyak, karena ini 14.000 orang. Kalau tidak salah itu mayoritasnya belajar ilmu agama di Al-Azhar, di Fakultas Usuluddin, Fakultas Studi Islam, Fakultas Bahasa Arab. Jadi mayoritasnya yang belajar itu kedokteran atau sangat sedikit. Nah, jadi mereka orang Mesir itu menghormati mereka sebagai orang yang belajar ilmu agama dan orang yang datang dari jarak jauh untuk belajar di sini. Alhamdulillah, kalau Al-Azhar itu di Mesir sejak lebih dari 1000 tahun mengajar ilmu agama, dan mahasiswa Al-Azhar itu masih merasa terhormat oleh masyarakat. Ya, saya berpindah ke Pak Adnan. Sebagai dulu Pak Adnan ketika kecil kan mondok. Yang saya masih penasaran, karena saya itu bukan orang yang pernah mondok. Ya, saya bikin penasaran adalah kenapa sebagian besar imajinasi santri ya
peningkatan kualitas diri dalam pendidikan itu ya berangkat ke Al-Azhar. Dulu seperti apa dan sekarang apakah masih tetap sama atau ada yang berubah di kalangan pesantren dalam melihat Al-Azhar? Ya. Jadi hampir rata-rata santri yang punya visi ke depan yang kuat itu selalu kepingin melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Dan pilihan pertama pasti Al-Azhar Mesir. Kalau di sana gagal, mungkin baru ke yang lain-lainnya. Saya juga dulu begitu. Saya juga punya cita-cita ke Al-Azhar. Tapi tidak boleh, dilarang oleh ibu. Kenapa? Ya karena saya anak pertama, saya masih punya adik banyak. Ibu nggak tega melepas saya untuk belajar sampai tempat yang jauh. Nah, yang kedua, kemudian saya berusaha, ada tawaran saya untuk melanjutkan ke Mekah di Sayyid Al-Maliki. Bukan, di Sayyid Al-Maliki. Tapi laki-laki dilarang ibu, nggak boleh. Ya sudah kamu cukup di pesantren 3 tahun untuk mendalami agama, berikutnya belajar di Indonesia. Ya tetapi imajinasi tentang Mesir itu sangat kuat. Tidak hanya Fir'aunnya. Iya. Tapi Al-Azhar itu memang simbol pendidikan agama yang maju, banggaan. Yang kedua, bahasa Arab. Mau tidak mau, otomatis kalau kita ke Timur Tengah ya bahasa Arab kita akan improve menjadi lebih baik. Ya. Maka kemudian saya berusaha, meskipun tidak jadi ke Timur Tengah, saya berusaha untuk bisa belajar lebih tekun lagi tentang bahasa Arab, supaya saya bisa komunikasi dengan bahasa Arab. Jadi kalau suatu hari ini ngerasani saya pakai bahasa Arab, insya Allah saya tahu. Tapi sebaliknya kalau saya ngerasani beliau pakai bahasa Indonesia, lebih sangat tahu kan. Jadi pentingnya menguasai bahasa orang lain itu ya untuk bisa mengetahui kultur mereka, ya juga untuk mencegah supaya mereka tidak berbuat jahat ke kita gitu. Ya kira-kira itu Mas Indra. Pak Adnan, apakah ada hubungannya Pak Adnan? Koreksi jika saya salah. Ada kecenderungan ulama-ulama besar dari Al-Azhar itu punya kecenderungan moderat. Kenapa saya mengasumsikan demikian? Karena generasi-generasi awal yang saya kenal seperti Gus Mus, Pak Khuraish Shihab, juga Gus Dur pernah sekali di sana. Pak Alwi Shihab adalah tokoh-tokoh moderat yang ada di Indonesia. Apakah ada interkoneksi di sana? Apalagi kan di Indonesia ya sebagian besar Nahdlatul Ulama NU lah. Apakah ada interkolasi antara moderatnya Al-Azhar dengan yang ada di Indonesia? Ya mungkin. Artinya kenapa santri-santri pesantren yang ada di Indonesia lebih memilih Al-Azhar karena moderasi beragamanya itu. Ambil contoh tadi yang saya sebut Pak Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab itu kakak kelas saya di pesantren. Satu pesantren ya Pak? Ya tapi jauh, jaraknya jauh. Beliau sudah lulus dari Al-Azhar, baru saya mondok di pesantren itu. Nah ketika saya mondok di pesantren itu, saya ditujukan surat dari Al-Azhar melaporkan tentang alumni pesantren saya, santrinya bernama Alwi Shihab. Nilainya di Al-Azhar itu tidak ada yang tidak 10, semuanya 10. Masya Allah. Dan surat permintaannya apa? Minta murid seperti ini lagi. Murid seperti Pak Alwi Shihab. Seperti Alwi Shihab lagi, Masya Allah. Gitu. Nah Pak Alwi sendiri kan kemudian melanjutkan ke Amerika, jadi double degree di S3-nya. Ya. Jadi mungkin jadi ada korelasi yang kuat antara Islam yang diajarkan di Mesir ya, atau agama. Karena hampir semua kitab yang dipakai di pesantren di Indonesia itu juga diajarkan di Al-Azhar.
Gitu. Dan hampir setiap Grand Sheikh Al-Azhar yang terakhir kan Dr. Muhammad Thayyib. Ahmad Thayyib. Kan belum lama ke Indonesia juga. Orang yang sangat moderat, misalkan apa? Dia mengatakan Syiah itu saudara kita. Karena Betul. ya, yang membedakan Sunni dengan Syiah itu hanya persoalan imamiyah. Kata beliau. Bahkan kitab-kitab kuno Syiah itu dulu mereka juga menghargai para sahabat. Mungkin saja beberapa friksi yang ada di Syiah yang belakangan ini yang lebih politis, mungkin Syiah yang hardliner. Nah itu mungkin. Tapi kalau mereka saudara itu sebuah pesan yang sangat kuat supaya di antara sesama Muslim meskipun berbeda pandangan aliran, jangan bertengkar sendiri, jangan, ya kan itu. Nah itu kan simbol dari moderasi beragama yang langsung diucapkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Tamu-tamu, saya kira semakin tahun semakin banyak, itu juga tidak terlepas. Ambil contoh misalkan Provinsi Jawa Timur. APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mengalokasikan anggaran untuk anak-anak pesantren yang beasiswa penuh, tidak beasiswa dari pemerintah pusat, tidak juga dari pemerintah Mesir, tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena saya mendengar langsung ini dari gubernurnya. Nah ini kelebihannya Ustaz Ali. Kalau pengalaman Ustaz mengajar mereka dengan bahasa Arab mereka tidak paham, lebih milih tidur 3 bulan. Yang berangkat dari Jawa Timur itu sudah diseleksi, ya sudah diseleksi sehingga problem bahasa sudah nggak ada, selesai sudah. Urusan bahasa sudah. Mereka begitu masuk di sana daftar itu sudah tidak perlu istiqdad bil lughah al-arabiyah, sudah lancar semua. Nah yang ngetes orang-orang yang memang alumni dari Timur Tengah gitu. Nah saya sih berharap itu juga ada terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang Pak Al-Azhar itu menyediakan kantor belajar bahasa Arab di sini di Indonesia. Untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan belajar di Al-Azhar, mereka mendaftar di sini dulu, belajar bahasa Arab dulu. Nah supaya ketika nanti mau ke sana itu nggak tidur. Saya kembali. Tapi meskipun saya tidak jadi sekolah di Timur Tengah, khususnya di Mesir atau di Mekah, tapi paling tidak saya pernah ke Mesir. Dan saya senang begitu landing itu melihat bandaranya itu dengan bangga tertulis Udkhulu Misra insyaallah aminin. Itu kan ayat Al-Quran itu. Jadi negeri ini bukan negeri yang sembarangan karena disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Ini yang buat saya bangga juga karena Mesir itu satu-satunya negara yang namanya disebut di Al-Quran 5 kali. Kayak nama negara itu Mesir itu termasuk ayat ini. Ustaz Ali, saya tertarik satu hal. Masih berbicara soal tadi moderat tadi. Al-Azhar adalah simbol ulama-ulama yang moderat ya. Tapi Mesir itu juga, negara ini juga mencatat beberapa pemikir yang cukup radikal. Said Qutb, Hasan al-Banna. Sebenarnya interrelasi antara kelompok yang moderat dan yang agak radikal itu kan di sana hubungannya seperti apa sih? Nah, relasinya seperti apa? Mewarnai seperti apa di dalam masyarakat atau di dalam negara? Baik, ini seperti ini, Pak. Kalau di Mesir itu Al-Azhar didirikan pada tahun 971. Itu artinya apa? Ini usianya lebih dari 1000 tahun. Ini sekitar 1100 tahun mengajar ilmu agama, mengajar studi Islam. Kemudian kalau di Mesir itu ada banyak yang mengajar ilmu agama, termasuk alumni Al-Azhar atau alumni luar negeri. Ada juga yang belajar di Saudi, yang belajar di Yaman dengan para masyayikh salafi itu di sana di Yaman atau di Saudi atau begitu.
Tapi masyarakat Mesir pada umumnya sudah budayanya kayak gini. Ya, ini kelompok yang usianya lebih dari 1000 tahun. Jadi ayahnya, kakeknya, dan ke atas gitu, mereka semua menghormati orang Al-Azhar itu. Jadi anak-anak juga harus menghormati mereka. Seperti ini. Jadi ada banyak yang belajar di luar negeri atau yang mengajar Islam. Tapi kalau mereka bertanya apakah Ustadz ini lulusan Al-Azhar atau enggak? Kalau enggak itu mungkin mereka enggak peduli. Karena merasa ini asing, dan juga mereka enggak percaya pada pikirnya seperti apa. Jangan lupa juga kalau Al-Azhar itu masuk pikir wasatiyah. Jadi jika ada yang mau memilih manhaj yang berbeda, mungkin tidak diterima oleh umum masyarakat. Tentu ada yang terima, tentu ada sekolahnya, ada yang belajar dengan mereka, tapi tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi secara umum yang jadi way of life masyarakat itu wasatiyahnya itu. Betul. Ya, secara umum. Walaupun memang ada ya kelompok-kelompok yang cukup Ya, semakin dekat wasatiyah, semakin dekat dari Al-Azhar diterima. Semakin jauh, masyarakat juga jauh daripada mereka. Ya, oleh karena itu ada beberapa ustadz itu dari mereka yang nggak belajar itu pakai jubah Al-Azhar supaya dapat kehormatan dan kepercayaan dari masyarakat. Jubah Al-Azhar itu yang bagaimana? Saya belum pernah melihat. Iya, saya nggak bisa bedakan. Ada perbedaan yang ada imamah itu yang warna merah putih, tapi bukan Indonesia itu warna merah putih itu enggak atasnya merah, Indonesia. Atasnya merah, tapi kelilingnya putih. Oh, betul. Salah satu kopiahnya itu. Dan jubahnya itu juga jubah khas Al-Azhar juga. Ini khas untuk mahasiswa dan ulama Al-Azhar. Pernah lihat foto Syekh Ahmad Al-Tayyib, Grand Syekh Al-Azhar? Belum. Oke. Ya kalau orang Arab pakai jubah pantas karena jenggotnya. Ya. Dan jubahnya itu gitu. Orang Arab itu putih, dan yang untuk di kepala juga putih. Tapi kalau Al-Azhar itu beda. Jadi secara umum sebenarnya secara sosial mirip ya Pak Adnan, Indonesia dengan masyarakat Mesir punya kedekatan. Saya kasih contoh wasatiyah. Saya kasih contoh untuk masalah wasatiyah itu. Kalau sekarang kalau mazhab rasmi di Mesir itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab masyarakat yang terbesar itu adalah mazhab Maliki. Mazhab resmi itu Hanafi itu sejak zaman Daulah Utsmaniyah, ketika Kesultanan Utsmaniyah itu Khilafah Utsmaniyah. Nah, tapi umum masyarakat mayoritasnya itu mazhab Maliki. Kalau di sini Syafi'iyah. Baik. Jadi kalau di Al-Azhar mereka padahal Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir. Betul. Iya, kok saya malah nggak Syafi'i ya? Iya, betul. Nah, oleh karena itu kalau di Al-Azhar ada tempat belajar mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. 3 mazhab ini aja yang dipelajari di Al-Azhar. Yang Hambali enggak? Sejak yang Hambali dulu. Tapi mungkin sejak 100 atau 200 tahun yang lalu nggak ada. Dan kalau di Al-Azhar itu sepanjang sejarahnya Syekhul Azhar itu harus dari ulama mazhab Syafi'i. Gitu. Iya. Sebelum jadi unik-unik ya. Iya, kalau kenapa itu? Setelahnya ini mungkin waktu itu ini ya kita bicara tentang sejarah mungkin 500 tahun yang lalu. Waktu itu mungkin ulama yang mazhab Syafi'i itu yang lebih besar karena beliau ini Imam Syafi'i pernah tinggal di Mesir dan pernah mengajar di Masjid Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, jadi pernah mereka memilih seseorang ulama itu yang bermazhab Hanafi untuk menjadi Syekhul Azhar. Tapi para ulama Azhar itu nggak terima, harusnya mazhab Syafi'i.
Tapi sekarang ketika mungkin 60-70 tahun yang lalu, kalau Al-Azhar itu sudah menjadi kelompok yang di bawah negara modern ini. Nah, jadi sekarang itu pemerintah yang memilih. Jadi mereka nggak dipilih langsung, ditunjuk oleh presiden sendiri. Jadi presiden itu yang memilih Syekhul Azhar. Jadi ini kalau presiden itu nggak fokus mazhabnya seperti apa, mungkin mereka fokus yang taat ke presiden, taat ke Umar, fokus yang hal-hal yang lain. Ini cukup. Oke. Saya mau agak switching ke isu politik, karena kan Pak Adnan dosen politik, saya dosen politik, dan Ustadz Ali juga alumni ilmu politik. Saya mau menanyakan pertanyaan begini. Arab Spring itu kan lahir karena keinginan kehidupan yang lebih baik. Betul. Dalam banyak literatur hari ini itu dianggap kurang berhasil. Betul. Kurang berhasil. Tidak melahirkan demokratisasi, malah muncul beberapa otoritarian, atau malah ada beberapa negara yang masih sampai detik ini malah belum selesai dengan saudaranya sendiri, masih berkelahi. Arab Spring eksternalitasnya sampai sekarang belum usai. Pertanyaannya, menurut pendapat saya nanti mau nanya ke kedua narasumber kita, mau nanya ke Pak Adnan maupun Ustadz Ali, kan mungkin perspektifnya beda. Kira-kira apa yang membuat Arab Spring itu kayaknya nggak dalam tanda petik, saya nggak tahu. Kan mungkin dikoreksi juga nggak apa-apa, nggak sukses amat. Betul, ini nggak sukses tentu saja. Kira-kira apa penyebabnya? Apa faktor atau penjelasan? Ini seharusnya pertanyaan kepada orang profesor ilmu politik. Kan nanti perspektifnya beda pasti. Iya. Silakan Pak Adnan, saya. Nah, ini Ustadz Ali ini dekat dengan mantan presiden Tunisia. Wow, Tunisia. Dan Arab tempat Spring, pertama Arab Spring. Bermula dari Tunisia. Nah, ini beliau ini presiden Tunisia dulu. Ini beliau menguji saya juga. Salah orang tepat kan? Berarti pertanyaan saya tepat berarti. Betul. Nah, menurut beliau juga ini, kalau Arab Spring itu gelombang demokrasi keempat di dunia ini. Jadi setiap gelombang demokrasi ada gelombang kembali. Nah, jadi biasanya kalau revolusi terjadi di suatu negara, ada banyak orang rejim yang mundur itu yang dapat manfaat besar dari rejim yang mundur, ya kan? Terutama orang bisnis, orang yang memiliki harta, power, kekuatan, semua. Jadi kalau rejim yang baru itu, yang demokrasi, nggak akan membantu mereka untuk kekuatannya, bisnisnya mereka nggak dukung, dan mereka akan menjadi enemy bagi sistem pemerintah yang baru. Itu yang terjadi. Nah, ketika revolusi terjadi di negara Muslim Semi Arab, pemerintah-pemerintah yang turun itu perintah negara-negara ini sejak kemerdekaan, lebih dari 60 atau 70 tahun yang lalu. Nggak ada yang punya pengalaman memerintah kecuali mereka. Jadi semua partai politik yang berpartisipasi politik setelah revolusi, mereka semua dari penjara ke istana negara. Oh gitu ya. Masih belum ada pengalaman. Ya, masih level dasar ya, masih muda. Nah, kalau mereka nggak ada pengalaman, tentu kesalahannya akan lebih daripada kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah masuk istana negara, tapi mereka belum pernah memerintah karena kekuatan itu bukan di tangan mereka. Kekuatan itu di tangan mereka yang orang bisnis, yang memiliki harta, yang memiliki power. Oleh karena itu mereka nggak bisa
berubah. Seperti yang saya ucapkan tadi, kalau setiap gelombang itu harus gelombang kembali. Nah, jadi gelombang demokrasi itu di daerah Timur Tengah itu gelombang pertama itu sudah jadi. Sekarang gelombang kembali. Tapi ketika saya wawancara dengan Bapak Presiden Tunisia, saya bertanya pertanyaan yang sama ini. Bagaimana ini Bapak Presiden, menurut Bapak Presiden, kalau revolusi musim semi Arab itu tujuannya hidup yang lebih berkualitas, bermartabat. Apakah menurut Bapak Presiden itu sudah terjadi? Katanya enggak. Tapi jangan lupa, berjuang itu belum selesai. Jangan lupa kalau manusia sudah mengatasi, sudah butuh ribuan tahun untuk solusi masalah aku lupa yang abid itu bahasa Indonesia ini apa? Bukan yang abid itu yang ima dan abid itu. Jadi yang mau membelikan dan menjualkan manusia itu. Kalau ini ada barang dan mereka ambil, mereka menjual. Ya, budak. Iya, katanya ini berjuang bertahun-tahun untuk mengatasi masalah kediktatoran. Dan berjuang itu belum selesai. Nah, jadi jangan fokus pada hasilnya sekarang. Karena 10 tahun di usia negara itu enggak lama, ini masih sedikit sekali. Ya, 2010 masih 14-an tahun lah. Betul. Artinya berarti kelompok-kelompok pro demokrasi masih besar juga ya. Belum terpukul mundur jauh sekali. Atau sudah terpukul jauh sekali. Kelompok demokrasi. Ya, pro demokrasi. Yang partai-partai politik gitu maksudnya di sana. Ya. Semua hilang, semua dipancara. Gitu. Iya, nggak ada. Oke, kalau perspektifnya Pak Adnan plus, kalau untuk Pak Adnan ada pertanyaan tambahan. Di Indonesia itu nggak pernah ada fenomena seperti Arab Spring, tapi kita nggak pernah terjebak dalam konflik berdarah yang berkepanjangan atau melahirkan otoritarian yang cukup serius. Ya, tetapi jangan lupa demokratisasi di Indonesia yang terjadi di saat reformasi itu juga berangkat ingin keluar dari rezim yang otoriter. Sama, bedanya kan hanya derajat protesnya itu saja. Sama saja. Indonesia menjadi lebih demokratis karena keinginan untuk melepaskan diri dari otoritarianisme rezim kekuasaan saat itu. Hanya kalau di Indonesia hanya melalui demonstrasi atau ketika ada peristiwa Trisakti yang terbunuh hanya berapa orang. Nah, beda dengan di Arab, terutama di Tunisia yang menjadi pemicu itu. Jadi sebetulnya sama. Nah, demokratisasi yang lahir dari keinginan untuk keluar dari kekuasaan yang otoriter itu punya peluang untuk kembali ke otoritarianisme lagi itu lebih kuat dibandingkan proses demokratisasi yang peacefully. Ya, tidak banyak contoh negara yang menjadi demokratis dari proses yang damai, selalu dengan kekerasan. Satu itu. Yang kedua, arus demokratisasi yang muncul itu pasti akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang established. Apakah yang disebut tadi kelompok bisnis atau kelompok tuan tanah yang sudah nyaman memang dari dulu. Dan itu sebetulnya dialami oleh Amerika Serikat. Makanya Alexis de Tocqueville menulis buku tentang demokrasi itu kan di samping dia ingin menjelaskan apa yang dia saksikan tentang praktek demokrasi di Amerika Serikat, tapi untuk meyakinkan tuan tanah itu bahwa privilege mereka, kekuatan politik mereka itu tidak akan hilang begitu saja di dalam sebuah sistem yang lebih demokratis. Nah, kita kan di Indonesia atau di Arab itu kan tidak pernah ada yang bisa memberikan jaminan bahwa dengan demokratisasi hak-hak istimewa yang mereka punya itu masih tetap akan terpelihara.
Mereka punya ketakutan kalau semakin demokratis, hak-hak istimewa mereka akan semakin hilang. Maka mereka melakukan perlawanan, ya, untuk kembali lagi kepada sistem yang lama yang lebih otoriter. Nah, kalau di Arab itu negara-negara, meskipun efek dominonya sempat terjadi, tetapi kan kemudian banyak negara yang membentengi diri dengan lebih cepat. Ya, sehingga ya dengan memberikan kue langsung kepada rakyat misalkan, menjadi sinterklas. Tapi kalau di Indonesia, saya kira kita punya potensi untuk kembali kepada kekuasaan yang lebih otoriter, dibungkus dengan demokrasi. Jadi resikonya itu, ancamannya. Ya, ini beberapa riset kan sudah mulai menuliskan dengan istilah-istilah democratic regression, democratic declining. Ya memang selalu ada potensi. Tapi agak sedikit perbedaan yang cukup signifikan itu adalah niku Pak kan. Kayak habis reformasi itu sempat sukses. Nah, Arab Spring itu kayaknya saya nggak tahu. Apakah sempat juga mendapatkan dalam tanda petik? Yang jelas, yang kalau menurut apa yang saya ketahui, yang jelas gagal terjadi di Syria. Ya. Terjadi di Libya dengan sangat tragis. Di Yaman. Di Yaman juga sampai sekarang belum selesai. Meskipun terbunuh juga kan Presiden Abdullah Saleh. Terbunuh juga itu. Tragis. Di Mesir hanya sebentar saja kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu yang fair. Nah, tapi kan karena apa? Karena tidak bisa melepaskan diri dari intervensi asing. Ya, jadi saya tidak menuduh sebetulnya, tetapi kadang-kadang Barat itu juga hipokrit. Karena apa? Karena di satu sisi mendorong negara lain demokratis, tapi ketika demokrasinya merugikan kepentingan mereka juga gak suka dengan penguasa yang demokrat. Lebih baik yang sedikit otoriter tetapi tidak merugikan kepentingan mereka. Nah, itu kurang lebih kan begitu. Dunia Barat, US, Europe itu kepentingannya di Middle East itu kayaknya kencang sekali memang. Dan saya pernah naik taksi driver orang Arab. Dia cerita lewat padang pasir. Terus dia tanya, kamu lihat? Iya, di Arab. Kamu lihat itu pasir itu sifat orang Arab. Tidak mudah untuk disatukan. Pasirnya padang pasir itu susah untuk disatukan. Tapi dia bilang, tapi kalau sudah menyatu itu kuatnya luar biasa. Maka tidak ada negara lain yang punya kepentingan di Timur Tengah yang membiarkan persatuan itu terjadi. Karena kalau sudah terjadi persatuan itu akan luar biasa kekuatannya. Tapi tidak mudah untuk menyatukan. Seperti sifatnya pasir pada kan beda dengan tanah di Indonesia. Nggak usah disatukan, tapi itu nggak usah pakai air aja, kita gampang menyatukan tanah itu. Menarik juga ini analoginya. Ada juga suatu hal yang jangan lupa. Kalau mau bahas masalah Timur Tengah itu ada sesuatu hal penting. Apa itu? Terjadinya wilayah Amerika Serikat yang ke-52 itu di Timur Tengah. Nah, jadi Amerika di Barat itu 51 wilayah, 52 itu di Timur Tengah. Nah, jadi jangan lupa ini. Amerika Serikat itu dan negara-negara Barat nggak akan terima rejim demokrasi yang tidak bersahabat atau tidak dekat dengan wilayah ke-52 mereka. Nah, terutama negara-negara yang memiliki militer yang kuat. Negara-negara yang memiliki militer yang kuat itu di kawasan Timur Tengah 3. Mesir, Irak, Iran, sama Suriah. Iran enggak? Masih juga ada Iran dan Turki.
Tapi mereka jauh dari wilayah 52. Paling dekat Yang terdekat itu Mesir, ya? yang terdekat Mesir, Irak dan Syria. Kalau Irak sudah hilang tahun 2003 ketika Amerika sendiri menjajah Irak. Jadi militer Irak itu kekuatannya sudah hilang. Jadi sekarang nggak ada militer. Semua kelompok itu atau partai politik memiliki militer yang kecil itu, militer sendiri itu. Milisi. Iya betul, milisi. Ya, jadi kalau milisi itu yang punya partai politik lebih kuat daripada militer nasional. Jadi kalau Irak sudah hilang. Kalau negara Suriah juga sudah hilang. Karena Syria sekarang di bawah penjajah Rusia dan Iran, walaupun secara non resmi ya, tapi yang menguasai politik di sana itu Iran sama Rusia. Iya. Nah, kemudian yang terakhir itu Mesir. Itu militer yang terkuat dan yang terdekat juga. Iya. Tapi ada posisi yang sangat besar sekali. Mesir itu kan kelahi berkali-kali dengan negara itu, berkali-kali sebelum perjanjian Camp David itu. Kenapa kita nggak mau menyebutkan nama? Nggak apa-apa sebenarnya, Israel gitu, nggak apa-apa. Kalau posisi Mesir sekarang itu seperti apa sih sebenarnya? Hari ini posisi Mesir hari ini itu seperti apa? Dalam kasus yang setahun terakhir misalkan, netral. Indonesia itu lebih sering bersuara saya kira, betul, terutama dalam sidang-sidang PBB dibanding Mesir. Betul. Kalau Mesir itu netral, karena apa? Karena perang wilayah 52 itu dengan siapa? Dengan Hamas. Hamas itu siapa? Hamas itu cabang. Cabangnya dari Ikhwanul Muslimin. Oke. Dan mereka ini Ikhwanul Muslimin itu anime dari pemerintah Mesir sekarang. Ya, jadi nggak mau dukung mereka. Intinya kalau saya juga penasaran juga ini dengan kondisi Irak. Pak Adnan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu pergi. Bulan Mei, udah lama. Udah cukup lama. Setengah tahun yang lalu. Situasi di Irak hari ini kayak apa ya Pak? Negara yang habis dia dibombar. Iya, seperti dikatakan Ustaz Ali, secara keamanan itu di bawah kendali Amerika Serikat. Masih banyak militer Amerika Serikat? Masih ada base camp yang di sana kan. Oke. Ya. Yang kedua, saya keluar dari bandara menuju ke tengah kota, ke hotel. Baghdad. Itu ada pemeriksaan mungkin ada 5 pos pemeriksaan. Situasinya kayak genting banget. Dan di setiap pos pemeriksaan itu nggak ada koneksi satu sama lain. Karena apa? Karena pos pemeriksaan itu di bawah kewenangan milisi setempat. Betul. Iya, betul. Jadi ada kekuatan Dan itu pakai senjata extraordinary state gitu. Iya. Jadi misalkan kita bilang tadi di sana sudah diperiksa. Nggak nyambung. Periksa lagi. Sana diperiksa ya sana, sini periksa. Tapi kehidupan sosialnya sudah normal gitu. Di perdagangan apa-apa di permukaan normal, tetapi sebetulnya kayak api dalam sekam yang setiap saat bisa meledak. Saya mendengar langsung dari penjelasan dari duta besar Indonesia untuk Irak. Itu mereka itu sudah mempunyai perencanaan evakuasi warga negara Indonesia yang di Irak kalau tapi terjadi sesuatu. Harus kemana, bagaimana caranya menyelamatkan warga. Itu kan ngeri. Jadi sebetulnya kita ini nggak Bapak ada deg-degan juga ya di sana. Kalau orang pesantren kan harus tinggi tawakalnya. Okay. Karena sepulang kemarin kan saya dapat cerita ke makamnya Syekh Abdul Qadir ini saja. Yang ini nggak dapat saya. Di sana kan nggak mungkin ziarah ke pusat militer Irak kan, atau Amerika Serikat. Tapi artinya apa? Kadang-kadang terdengar tembakan, suara tembakan. Iya. Loh, saya datang ke sana itu dapat cerita, Anda ini kok nekat datang ke negeri yang sedang dalam keadaan gawat. Belum lama Perdana Menteri yang digantikan yang lama
itu nggak nyalon lagi dan memang tidak terpilih, itu rumahnya dikirimi drone kok gimana? Diserang pakai drone. Untung selamat karena sedang tidak ada di dalam rumah itu. Nggak berani dia nyalon lagi bisa habis. Tapi saya berkunjung ke pusat-pusat kekuasaan Syiah yang ada di Najaf, Karbala, ya mana lagi itu, Najaf, Karbala, kemudian mana lagi itu di Irak. Ya kalau di permukaan kayaknya biasa saja, stabil, banyak peziarah, banyak orang. Tetapi ya itu. Tapi dalam sekam ya. Semakin cepat kembali ke Indonesia semakin baik. Pemeriksaannya itu kayak betul-betul sedang dalam keadaan perang gitu. Okay. Ya. Tapi kembali ke Mesir tadi itu, saya kekuatan militer yang masih utuh ya Mesir, karena Syria sudah habis selesai. Ya. Iran kan bukan bagian dari negara Arab sebetulnya. Ya, dia kan Persia. Betul. Iya. Persia. Punya. Jadi ketika terjadi perdamaian antara Israel pinter, yang diajak damai Mesir dulu. Tapi kan ada korban, ada pengorbanan yang dialami oleh Anwar Sadat yang melakukan perjanjian Camp David dengan Israel itu. Ya. Tetapi hari ini bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza itu tidak bisa tidak melalui Mesir. Ya, secara geografis. Ya, kalau dari beberapa negara yang dekat bisa langsung pesawat jatuhkan. Betul. Ya. Bukan secara geografis, karena kalau secara geografis itu kami negara terdekat. Tapi secara ini politik yang beliau sampaikan tadi. Oke. Geografis itu kami yang terdekat. Ya. Ya, dari Mesir itu bisa melihat ini dengan mata sendiri, Gaza, Palestina, ya Jordan. Secara politis, pilihan kebijakan pemerintah Mesir kan semacam itu. Kalau secara sosial, orang Mesir melihat negara Israel itu seperti apa? Dalam konteks Indonesia misalkan, saya jujur aja, beberapa boikot itu berjalan. Sangat besar. Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel itu di Indonesia declining semuanya secara bisnis. Nah, kalau di Mesir seperti apa? Saya tidak ngomongin tentang negaranya. Ini bukan masalah politik, ini masyarakat. Ya, masyarakat. Maksudnya ini masyarakat. Pandangan masyarakat bukan terhadap pemerintah. Ya, bukan pemerintah. Nah, secara umum. Baik. Ini ada cerita. Sejak mungkin 7-8 tahun yang lalu, saya melihat saya dapat di Facebook itu kursus bahasa Hebrew. Wow. Saya mendaftar, saya terima. Saya langsung mulai belajar. Iya. Tapi guru-guru itu orang Palestina dan orang Irak yang mendukung itu perjuangan. Dan menurut mereka itu bagaimana bisa berjuang kalau nggak memahami pikiran mereka seperti apa. Jadi harus kalau mau masuk lebih dalam pikiran mereka, harus memahami mereka. Nah, Emang itu bahasa sehari-hari di sana? Di mana? Bukan. Itu bahasa di wilayah ini saja. Iya. Di wilayah 52 saja. Kalau sana itu enggak beda. Enggak, emang pertanyaan saya sama. Di Israel itu bahasa sehari-harinya. Iya. Bahasa sehari-hari. Ini bahasa mati dulu. Sebelum membangun negara ini bahasa itu mati. Iya, kan 2000 tahun yang lalu bahasa mati. Setahu saya itu bahasa sudah mati. Ya, tapi sekarang bukan sudah menjadi bahasa resmi dan sekarang mereka Tapi karena mereka semua itu mungkin 1 atau 2 generasi baru datang dari negara masing-masing, maka mereka semua bisa bahasa negara asal mereka. Nah, jadi ada yang dari Maroko, ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari Rusia, yang dari Ethiopia. Mereka semua bisa bahasa mereka. Mereka semua juga memiliki paspor. Ya, enggak. Mereka semua juga memiliki paspor negara yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika itu perang terjadi, mungkin setengah juta berangkat pulang. Nah, seperti ini.
Tapi untuk pertanyaan Bapak ini tentang bagaimana masyarakat Mesir melihat mereka. Nah, cerita belajar bahasa Hebrew itu ketika saya belajar, saya kira oke, sudah baca, jadi saya mau mencari buku yang berbahasa Hebrew di Mesir supaya bisa belajar lebih cepat. Saya mencari novel yang berbahasa Hebrew atau buku-buku kecil itu yang bisa bantu saya. Nah, nggak dapat. Kata saya itu ada pasar buku yang second hand itu. Itu bukan buku baru. Ini ada mungkin kalau seorang yang pembaca itu yang meninggal dan buku-bukunya anaknya itu menjual buku-buku. Nah, kalau di sini namanya loa. Oh, Pasar loa. Pasar loa, ya betul. Nah, jadi saya mau membeli buku. Saya mencari di situ karena saya nggak tahu kalau ada atau tidak. Tapi ini mungkin karena buku-buku yang second hand itu mungkin ada. Saya sudah ke sana, saya cari, tapi ternyata belum dapat. Jadi saya langsung mau tanya. Saya bertanya kepada anak ini yang menjual buku di suatu toko buku. Nah, kalau anak yang menjual buku itu artinya apa? Itu artinya anak ini masih muda, belum masuk universitas, ini masih mungkin pendidikannya itu sampai SMP atau SD saja, karena ini mencari pekerjaan itu yang kayak gini. Belum banyak wawasan. Iya, jadi itu artinya ya yang orang umum, bukan orang yang berpendidikan itu. Saya bertanya, mohon maaf, apakah di sini ada buku yang berbahasa Hebrew? Dia lihat saya kayak gini, katanya, kamu dari mana? Iya, dia wajahnya serius. Kamu dari mana? Ketika saya melihat itu, saya mau bercanda dengan dia. Saya bilang, saya dari Israel. Nah, dia panggil sahabatnya. Mereka mau. Ya, katanya kamu harus dibunuhi sekarang. Jadi, maaf ya saya bercanda gitu. Jadi kalau masyarakat itu semua ya mengetahui kalau ini tanaman barat, yang harus hilang, karena itu bukan hanya masalah politik, itu masalah agama juga. Itu masalah agama karena secara kami sebagai orang Muslim itu percaya kalau ada suatu negara atau suatu kelompok yang menjajah tanah air Islam itu, kami harus berjuang. Itu tugas kita sebagai orang muslimin, ya kan? Jadi dan juga bukan hanya itu, mereka juga menjajah Masjidul Aqsa. Itu kiblat pertama dan masjid terbesar ketiga. Salah satu 3 masjid itu Masjidul Haram, Masjidul Nabawi dan Masjidul Aqsa yang kita nggak bisa safar kecuali ketiga masjid terbesar ini. Hadis Nabi itu. Iya, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menjajah Al-Masjidul Aqsa yang tempat Isra dan Mi'raj, tempat yang suci. Nah, oleh karena itu semua kalau untuk umum, termasuk orang yang berpendidikan atau orang yang tidak, orang yang semua masyarakat termasuk orang awam itu, mereka semua percaya kalau tugas kami wajib itu sebagai orang muslimin berjuang karena mereka itu penjajah. Ini masalahnya bukan karena mereka orang Yahudi. Masalahnya itu bukan agama mereka. Masalahnya penjajah. Walaupun penjajah itu orang Islam juga harus berjuang. Ya, karena ya seperti ini. Ya, alasannya ini penjajahan sudah nggak selayaknya ada di dunia hari ini. Oke, karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin ini saya minta closing statement. Kira-kira begini untuk Pak Adnan dulu. Tentu saja kita berharap ya Indonesia damai, tetapi kita juga berharap kawasan Timur Tengah itu kemudian punya solusi di masa depan. Kira-kira imajinasi apa yang mungkin bisa disaringkan Pak Adnan untuk agar ke depan ya
dunia Middle East atau dunia Islam itu kemudian bisa damai? Kira-kira apa mungkin insight dari Indonesia juga memungkinkan? Yang saya berharap tidak terjadi perang dunia ketiga itu aja. Karena kalau itu terjadi, sudah mulai Pak. Sebagian orang mengatakan karena ada perang Ukraina dan Rusia itu, tapi mudah-mudahan terlokalisir. Ya, kalau sampai terjadi perang dunia ketiga itu zero sum game. Oke. Ya, Timur Tengah akan semakin membara dan Ustadz Ali tidak bisa ke Semarang lagi. Iya, saya juga punya rencana kepingin ke Maroko, meskipun di sana banyak orang Yahudi juga. Iya, betul. Iya. Saya ingin napak tilas sejarah Islam yang ada di Maroko dan kemudian sejarah Islam yang ada di Spanyol. Kalau itu saja ya kita berdoa supaya kalau damai betul itu ya nanti di surga. Tidak ada. Mungkin masih di dunia ya. Yang penting tidak terjadi perang dunia ketiga. Kalau sebagian besar diplomat, politikus itu ya yakin tidak akan terjadi perang. Tapi siapa tahu yang ada di dalam otaknya Putin. Siapa yang tahu ya? Putin dan Trump. Untuk kita sama-sama nggak bisa ditebak ya. Dua orang gila ya. Untuk Sama-sama. kita ini Indonesia ini untung punya nuklir yang tidak berbahaya. Iya. No. Bakso nuklir. Terima kasih Pak Kiai Adnan, terima kasih Ustadz Ali. Rasa saya tidak perlu saya menyimpulkan. Ada banyak hal. Semoga tontonan ini menjadi hikmah bagi kita semua. Kita mendapatkan hal-hal yang positif. Dan apa yang telah kita obrolkan bisa memberikan insight bagi para penonton untuk berbuat baik, untuk terus menumbuhkan diri supaya ke depan kita kehidupannya jauh lebih baik. Kira-kira itu saja dari saya Hendra Dri Ardianto. Salam KPK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.